Ya, eh, kita langsung mulai aja ya. Di sini yang pertama ada suatu gambar segitiga gitu ya. Terus ditanya tentukan jumlah sudut alfa tambah beta tambah gamma dan seterusnya. Nah itu tuh sudutnya itu ada di sini nih. Ada alfa, beta, terus gamma dan kawan-kawannya gitu. Oke. Nah, di sini tuh kan nggak dikasih keterangan apa-apa ya. Maksudnya nggak dikasih keterangan kalau misalkan garisnya sejajar atau eh, ada sudut siku-siku dan sebagainya. Jadi kita anggap aja ini sembarang gitu. Nah, apa sih yang bisa kita cari di sini? Di sini kita misalkan ada tiga sudut lain gitu ya, yaitu anggaplah di sini X, Y, sama Z. Nah, ini kan bakal bertolak belakang sama segitiga yang dalam sini gitu ya. Nah, terus kita buat persamaannya dulu. Yang pertama tuh X itu kan kalau kita lihat ya ini kan segitiga meskipun nggak dikasih sudutnya pasti jumlah sudut-sudutnya itu 180 derajat. Jadi kita bisa simpulkan tiga hal di sini. Yang pertama X sama dengan 180 dikurang eh, gamma tambah apa ini nggak tahu epsilon. Terus Y sama dengan 180 dikurang alfa ditambah beta. Yang terakhir itu Z sama dengan 180 dikurang ini dua sudut yang ini gitu. Nah, nah, terus setelah itu eh kita lihat di sini kan ketiga sudut ini kalau misalkan dijumlah di segitiga yang di tengah ini itu hasilnya 180 derajat. Jadi X tambah Y tambah Z 180 derajat. Nah, lalu kita masukin X, Y, Z-nya dengan si tiga persamaan yang tadi udah kita temukan gitu. Nah, berarti kita substitusi aja langsung jadinya 180 dikurang, aku langsung saja ya, gamma tambah epsilon ditambah 180 dikurang alfa tambah beta ditambah 180 dikurang epsilon tambah, nah sama dengan 180 derajat. Nah ini kalau kita buka ini berarti jadinya 540 dikurang ini semua dijumlah gitu kan ya, tambah tambah alfa tambah beta. Nah terus kita langsung selesain aja sih persamaan ini berarti kan dia jadinya kayak gini. Ini jadinya negatif dalam kurung alfa tambah beta. Pokoknya ditambahin semua sudut ini gitu ya. Itu hasilnya negatif 360 derajat. Nah ini kan sama-sama negatif. Jadi bisa kita hilangin aja negatifnya. Jadi kalau ini aku susun alfa tambah beta tambah gamma tambah epsilon tambah epsilon yang lain tambah ini itu hasilnya 360 derajat. Nah ini yang pertama. eh Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyain. Kalau enggak, aku langsung skip aja gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Kayaknya nggak ada yang mau ditanya ya. Aku langsung lanjut aja ke nomor selanjutnya. Nanti kalau ada bisa di akhir. Oke. Terus yang kedua, di sini kita punya segitiga Reoleux gitu ya. Terus ditanya hitung panjang keliling segitiga. Nah, meskipun di sini kan segitiga Reoleux itu ada definisinya gitu ya. Itu segitiga yang terdiri dari tiga buah busur gitu. Dan di sini udah dijelasin juga gitu kalau misalkan nggak tahu definisinya. Terus di mana pusat busur ini merupakan titik sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisi S. Berarti ini kan S ya, S. Lalu di sini tuh dikasih keterangan dia segitiga sama sisi. Nah, kita tahu kalau segitiga sama sisi itu panjang, sorry, besar sudutnya itu sama, yaitu 60 derajat semuanya gitu kan. Berarti ini bisa kita berikan 60. Nah, kalau kita mau nyari panjang busur, itu kan rumusnya alfa per 360 dikali 2 PR gitu ya. Nah, terus di sini eh si si busurnya itu sama-sama 60 derajat alfanya. Berarti kita bisa langsung aja ini ada tiga kali gitu. Berarti 3 kali
360 dikali 2V dikali R. Nah, R-nya itu apa? R-nya itu adalah panjang sisi si segitiganya, yaitu di mana dia S. Tuh. Nah, ini kita kerjain aja. Ini kita sederhanakan jadi 1/6. Terus ini 3 kali 2, 6. Bisa langsung dicoret. Berarti hasilnya adalah PS. Atau keliling satu buah lingkaran dengan panjang dengan panjang jari-jarinya S. Tuh. Itu yang nomor 2. Jadi tinggal dilihat aja. Kalau misalkan bentuk segitiganya beda, ya menyesuaikan sama si sudutnya gitu. Sini ada pertanyaan nggak? Kayaknya yang nomor ini juga aman ya. Oke. Ini tuh masih isian singkat, jadi kita ada 9 soal. Nah, sekarang nomor 3, di sini dua lingkaran dengan jari-jari A, A dan B, di mana A itu lebih kecil dari B gitu ya. Berarti bisa teman-teman lihat gitu, yang ini yang A, yang ini yang B, bersinggungan di luar titik A sebagaimana pada gambar 3. Lalu garis singgung sekutu luar menyinggung lingkaran kecil di B, yaitu yang ini gitu. Ini tuh B. Terus dan lingkaran besar di C. Nah, tadi yang A ini bersinggungan di luar titik itu di sini gitu ya. Ini ada A kecil tapi buram. Nah, di mana C tidak sama dengan B. Terus ditanya tentukan besar sudut BAC. Di sini aku udah gambar ya eh, proyeksi atau pas kita gambar sudut BAC-nya lagi tuh. Yaitu yang ini gitu. Nah, yang misi miring ini ditanya. Nah, eh, cara nyarinya gimana? Ini tuh kita cari dulu sifat kesebangunan atau kekongruenan yang ada di sini gitu. Jadi kan kalau misalkan kita lihat di situ ya, itu tuh eh, ada 3 yang bisa kita ketahui, yaitu eh, ini O yang tengah ya. Kita punya kalau panjang sisi BO itu dia sama dengan panjang sisi OA, itu terus panjang sisi CO itu sama dengan ya, atau kongruen dengan panjang sisi OA juga. Berarti secara nggak langsung panjang sisi BO itu kongruen dengan panjang sisi CO. Ini tuh ngebuktiinnya pakai kesebangunan segitiga gitu ya. Bisa dilihat dari sudut-sudutnya aja. Nah, terus tuh karena kita udah dapat itu kan berarti jarak dari BO dengan jarak dari CO itu kan sama. Begitu pula jarak dari eh, OA gitu. Jadi tiga-tiganya ini sama. Nah, karena tiga-tiganya itu memiliki jarak yang sama dari suatu titik, kita bisa bikin suatu lingkaran gitu yang di sini nih yang putus-putus, di mana ketiga lingkaran ini tuh bakal melewati 3 buah titik, yang mana titik itu adalah titik B, titik C, dan titik A. Jadi di sini bisa dibuat lingkaran dengan pusat O melalui titik A, B, C. Nah, karena kita udah bikin nih proyeksi lingkarannya lah, kira-kira gambarnya kayak gitu. Nah, kita lihat si sudut yang ditanya ini kan BAC. BAC itu yang ini. Nah, BAC ini itu adalah eh, sudut keliling yang mana di sini dia menghadap sama sudut pusatnya, yaitu sudut BOC. Nah, BOC ini kan garis lurus. Berarti besar sudutnya 180 derajat. Nah, karena besar sudut pusatnya 180 derajat, itu tuh berarti eh, sudut, bukan gambar sudut. Sudut BAC itu sama dengan setengah dari sudut BOC, yang mana itu setengah dari 180 derajat. Jadinya dia 90 derajat. Jadi besar sudut BAC itu 90 derajat atau sudut siku-siku. Itu buat nomor 3. Apakah ada yang mau ditanya sejauh ini? Kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada aku lanjut aja ke nomor 4. Nah, di sini diketahui titik DEF terletak pada sisi BC, CAAB berturut-turut, sehingga luas segitiga ABD banding ADC itu 3/4. Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui. Segitiga ABD. Bentar. Segitiga ABD banding ADC itu 3/4. Terus ada lagi segitiga BCE banding BAA
itu 4:5. Nah, diketahui garis AD, ini titik sulitnya jelas ya. Di garis AD, BE, dan CF itu berpotongan di satu titik, di titik J, tengah sini. Nah, tentukan perbandingan luas ACJ banding CJB. Nah, ini tuh eh, masuknya ke Dekeva gitu ya. Kalau teman-teman Dekeva itu kan berarti ada 3 garis yang ditarik dari ujung titik sudut segitiga ke salah satu atau ke salah satu titik di ruas garis sisi yang ada di depannya. Nah, eh, dari yang kita ketahui di sini, kita bisa langsung aja nih menerapkan sifat dari dalil Dekeva itu sendiri gitu ya. Karena ini udah ada keterangan kalau dia berpotongan di titik G. Nah, berarti di sini kita bisa masukin dalil Dekeva di mana eh, CE per EA dikali AF per BF dikali BD per DC itu sama dengan 1. Nah, pertanyaannya adalah eh, ACJ dan CJB itu apa atau yang mana gitu. Nah, kita bisa cari tahu dulu satu-satu gitu ya. Jadi pertama tuh gini, eh, di sini kan ada keterangan segitiga ABD dan ADC. ABD itu yang ini, nah lalu ADC itu yang ini. Nah, jadi kalau teman-teman ingat dalil Deceva, itu tuh berlaku seperti ini. Segitiga ABD per segitiga ADC atau ACD gitu ya. Itu kalau kita kurang dengan segitiga BJD dan segitiga CJD itu masih memiliki perbandingan yang sama. Karena segitiga BJD itu kan kalau kita lihatnya ini A, ABD itu yang bawah ini ya. Yang bawah ini ABD. Nah, terus eh BJD itu yang ini. Mereka masih menghadap ke alas yang sama atau ke alas yang sama yaitu ke alas yang ini sisi BD gitu. Biar gampang kita nyebutnya alas jadi POV-nya kita balik gitu ya. Nah, eh berarti ini akan sama dengan apa? Kalau kita lihat segitiga luas segitiga ABD kalau kita kurang dengan segitiga BJD itu akan menghasilkan segitiga yang ini. Nah, yang ini gitu. Sama sama halnya dengan yang ACD dan CJD itu kalau kita kurang dia akan menghasilkan ini kan ACD ya. ACD yang di atas terus CJD itu kalau dikurang akan menghasilkan segitiga yang ini. Itu segitiga ACJ. Nah, berarti ini tuh kalau dikurang sama aja segitiga AJB per segitiga AJC. Nah, yang mana ini sama dengan 3/4 atau 3:4. Nah, terus yang berikutnya itu, oh ya tadi ini sisinya tuh ini ya, eh itu tuh BD per DC gitu. Jadi ini yang pertama kita nyesuaiin sama yang diketahui gitu. Terus yang kedua tuh yang BCE dan BEA. Nah, segitiga BCE dan BEA tuh kalau kita lihat tuh yang mana sih? Ini kan BCE nih. BCE, sorry, BCE yang ini. Nah, sama segitiga yang satunya lagi, yang ini. Nah, itu yang sekarang kita bandingin. Nah, yang ini tuh punya perbandingan 4:5. Dalilnya sama kayak tadi, kita ambil segitiga yang kecilnya yang di bawah, yaitu yang ini. Yang CJE dan yang AJE atau AIJ, yang ini. Gitu. Untuk segitiga, karena kan dia sama-sama menghadap sisi CE dan AE. Gitu. Jadi, segitiga BCE dikurang segitiga CJE per segitiga BEA dikurang segitiga AJE itu perbandingannya akan sama dengan segitiga sama yang ini berarti. Yang ini dan yang ini gitu. Yang mana berarti dia
segitiga BCC per segitiga AJB. Atau dia 4 banding, si pembandingnya itu adalah CE per EA. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu yang kita mau nyari yang AFBF gitu ya. AFBF itu yang ini, yang bawah. Yang ini. Nah, ini nggak dikasih tahu perbandingannya berapa karena itu yang mau dicari gitu. Nah, tapi kita bisa manfaatin dalil Dekeva ini untuk nyari. Jadi yang pertama, meskipun kita nggak tahu perbandingannya berapa, kita masukin dulu segitiga-segitiga yang berkaitan gitu. Di sini ada segitiga yang besarnya dulu, yaitu segitiga ACF. Gitu ya, segitiga ACF. CF dan segitiga yang di sisi sampingnya, berarti segitiga BCF gitu. Ini perbandingannya sama, maksudnya mereka saling sebanding karena dia berhadapan dengan sisi yang sama tapi nggak tahu berapa gitu. Jadi kita nggak usah sebutin angkanya dulu. Nah, melihat dari dua pasang segitiga yang sebelumnya, ini juga punya kaitan dengan dalil Dekeva gitu ya. Jadi pembanding segitiganya itu yang ini, yang satu lagi gitu. Nah, kita pakai yang ini sama yang ini. Nah, nanti kita akan dapat dua buah segitiga hasil kurang dari luas dua segitiga yang tadi, yaitu segitiga CJA dan segitiga CJB gitu. Nah, jadi kita kurang aja langsung, berarti luas segitiga CF dikurang luas segitiga AJF, CF AJF, terus BCF dikurang luas segitiga BJF. Nah, itu akan sama dengan segitiga AJC per segitiga BJC. Atau ini akan sama dengan AF per BF. Nah, kita udah nemu nih tiga-tiganya gitu. Segitiga apa sih yang jadi perbandingan atau yang jadi patokan gitu. Maka si rumus ini bisa langsung kita ubah gitu ya. Isinya menyesuaikan dari segitiga-segitiga yang ini. Kenapa sih kita ambil yang ini? Karena kalau kita membandingkan itu kan harus dengan segitiga yang sama ya. Sementara di sini diketahui segitiga-segitiga yang berbeda gitu. Nah, kita ambil segitiga-segitiga yang ini sebagai pembandingnya karena mereka segitiga-segitiga yang ada dalam satu kelompok tertentu gitu. Jadi langsung aja ini AJB per AJC dikali BJC per AJB dikali lagi sama AJC naik AJC per BJC. Nah, ini kalau misalkan kita coret kan pasti langsung satu ya. Ini coret sama ini sama ini sama ini gitu. Tapi eh, nggak langsung kita coret karena kan kita mau nyari AFBF-nya ya. Jadi kita masukin dulu perbandingannya, berarti ini 3/4 dikali BJC per AJB dikali 4/5. Bentar, kebalik nggak? BJB. Sorry, kebalik. Yang 3/4 tuh bukan yang ini. Ini 4/5. Maaf. Nah, harus dihapus. Oke, sorry. Yang ini 4/5. Yang ini 3/4. Nah, di sini langsung aja kita coret gitu ya. Ini bisa dicoret. Jadinya BJC per AJB dikali 3/5 itu sama dengan 1. Terus 3/5-nya kita pindah ruas ke sisi sebelah kanan gitu ya. Atau kita kali, sama-sama dikali 5/3 gitu. Jadi BJC BJC per AJB itu sama dengan 5/3. Nah, tadi BJC AJB yang ini itu adalah AF per B, BF. Berarti perbandingan AF per B dengan 5/3. Oke. Nah,
Ini AJC CJB ya. AJC CJB itu berarti ya langsung aja nggak apa sih AJC CJB. Ntar, itu kabarnya luas AJC CJB. AJC itu kan berarti yang ini AJC. Terus CJB itu yang ini CJB itu itu adalah AFB AFBF gitu dari ininya. Ini cuman dia beda penulisan aja. Kalau ini kan AJC CJB, kalau ini AJC BJC. Ini cuman ketukar doang. Nggak berubah sih, sama aja gitu. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Ting? Oh, sorry, aku baru baca chat itu ada pertanyaan ya. Masih mau ditanyain nggak, Kang Raihan? Sorry, nggak baca chat Zoom-nya. Oke, sip. Oke, sorry ya. On mic aja dong kalau bisa, soalnya takutnya nggak buka chat Zoom gitu. Soalnya di sini notifnya tuh apa sih yang menu Zoom-nya tuh nggak kelihatan gitu. Oke, teman-teman yang nomor 4 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Karena ini lumayan panjang gitu bahasanya. Oke, kayaknya nggak ada ya. Aku lanjut aja dulu ke nomor selanjutnya. Oke, aman. Sip. Siap, Kang Bevan. Oke, aku lanjut ke nomor 5. 5 isian singkat gitu ya. Oke, sebentar. Nah, oke, kita lanjut ke nomor yang ini. Di sini soalnya adalah tentukan panjang diagonal dari sebuah trapesium dengan panjang alas AB dan panjang kaki yang sama yakni C. Jadi ini A, ini B, ini C gitu. Nah, eh di sini kan kita ditanya tuh eh, eh, panjang diagonal ya, diagonal itu yang ini yang dulu kaki gitu ya. Nah, jadi kita ambil salah satu aja yaitu aku ambil yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, kita bisa tahu karena ini tinggi gitu ya. Berarti ini kan 90 derajat. Nah, jadi kita bisa pakai Pythagoras saja buat yang ini gitu. Nah, ini kan trapesiumnya sama kaki. Artinya kalau kita tarik garis yang mana itu sebagai tinggi garis merah ini, berarti ini nah sama FD ini bakal jadi satu sisi yang sama yaitu sisi D gitu ya, panjangnya D maksudnya. Nah, D ini apa sih? Kalau kita lihat dari rumus kan kalau mau nyari D itu berarti D adalah B dikurang A terus dibagi dua. Nah, terus kalau kita nyari Pitagoras, berarti kita ambil sisi BF sama sisi CF, yaitu di mana dia tambah B. Terus ini kita misalkan sebagai T gitu. Karena kan tinggi gitu ya, kita misalkan sebagai T, berarti di sini dia sama dengan, berarti apa ya, aku misalkan diagonalnya tuh X gitu ya, bukan X. Nah, X itu sama dengan akar dari T kuadrat ditambah, nah ditambah apa, ditambah panjang dari D tambah B gitu ya, berarti B plus D kuadrat. Nah, kayak gini gitu. eh yang pertama, nah terus kita bisa langsung masukin aja gitu keterangannya. Berarti kan ini tuh, oh kita ke T dulu deh. T itu kan ini ya, nih, gitu. Nah, eh kita bisa cari T ini tuh pakai sisi C sama sisi D gitu. Ini boleh. Jadi eh, cari T-nya dulu. T itu sama dengan akar dari C kuadrat dikurang T kuadrat. Tapi ini kita carinya nanti juga nggak apa-apa. Nah, ini kayak gini. Berarti kalau kita buka, berarti X itu sama dengan akar dari, ini akar juga ya, akar C kuadrat
dikurang D kuadrat dipangkatkan 2 lagi ditambah B plus D kuadrat gitu. Nah, ini kita kerjain aja. Kita zoom dulu. Nah, oke. Ini jadi akar. Ini kan akar dikuadratkan, berarti akarnya hilang gitu. Langsung C kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 2 BD ditambah D kuadrat. Nah, ini sama-sama D kuadrat bisa kita eliminasi aja. Atau kita kurang. Terus kita dapat si BD-nya. D itu kan tadi ini ya. B min A per 2. Jadi kita masukin aja. Ditambah 2 dalam 2 kali B dalam kurung B min A per 2. 2 kali 2 dicoret. Terus ini jadi C kuadrat. Ya. Ada yang nanya kah? Kayaknya nggak ada, kita lanjut aja. Ini C kuadrat tambah B kuadrat ditambah ini B kali B kali B kuadrat terus ini bentar, kayaknya aku udah keliru. 2B Maaf, Met. ya. Kayaknya keliru di itunya, Met. Yang B plus D kuadrat. Harusnya kan B itu secara keseluruhan kan CD ya. Sedangkan ini CF, berarti harusnya B min D nggak sih? Sorry. Iya, 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 makanya. Oh iya, ya makasih adik. Ya itu keliru ini. Makanya tadi ada yang salah apa ya? Sebentar, aku ganti. Tadi itu berarti hmm, bukan BD harusnya ya. Sorry, harusnya tuh bukan BD tapi bukan BD, sorry. Iya, B itu kan udah tambah D itu AD maksudnya, sorry. Ya, ya, makasih ya, Dek. Makasih Kang Ade. Ini ada yang dari sini. Tuh, dari sini. Ya, maaf teman-teman, ini salah. Ini harusnya Ade. Nah, harus gini. Ini aku kuadrat plus 2AD plus D kuadrat. Nah, ini masih sama langkahnya. Ini hilang. Ini aku kuadrat plus 2 A dalam kurung B min A per 2. Nah, kayak gini yang benar. Sorry, sorry. Nah, tadi kan D udah kita eliminasi ya. Jadi ini udah dicoret D kuadrat. Nah, yang ini tuh jadinya dia plus A kuadrat plus ini A kali B AB terus A kali min A kuadrat. Nah, jadi ini baru kita eliminasi. Jadi hasil akhirnya adalah akar C kuadrat ditambah AB. Sorry, tadi ngawur dikit. Nah, jadi bentuk paling sederhananya itu dari panjang diagonalnya adalah akar C kuadrat ditambah A kali B. Eh, ada yang mau ditanya nggak di nomor ini? Sorry, tadi itu harusnya A plus D, bukan B plus D. Soalnya ini kan A ya. Jadi segini tuh A. Nah, jadi ini A plus D. Kayaknya nomor ini aman ya. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau cukup boleh di di chat Zoom aja kalau nggak mau on mic. Kayaknya aman ya. Aku lanjut ke nomor berikutnya. Oke.
kita masuk ke yang esai. Gitu. Nah, di sini ada soal sisi AB dari persegi ABCD diperpanjang ke titik P sehingga BP sama dengan 2AB. Diketahui M titik tengah DC dan BM berpotongan dengan AC di Q. PQ berpotongan dengan BC di R. Tentukan rasio CR banding RB. Nah, kalau digambar kira-kira kayak gini gitu ya. Penteknya longgar. Oke. Nah, eh, ini kalau digambar kira-kira gambarnya seperti ini. Terus kalau eh, teman-teman perhatiin gitu ya, ini tuh masuk ke eh, dalil Menelaus gitu ya. Eh Menelaus, aku ada gambarnya nggak ya? Ntar, kayaknya tadi ada deh. Nah, ini tuh masuk ke dalil Menelaus. Ke dalil Menelaus tuh eh, bentuknya seperti ini. Bentar, ya. Barangkali ada yang belum tahu gitu. Bentuknya seperti ini gitu. Jadi si BE per EC kali CD per DA kali AF per FB itu sama dengan 1. Nah, dalil ini yang kita pakai buat ngerjain nomor yang ini. Oke, nah di sini kan ada diketahui beberapa gitu ya, yaitu panjang AD, ini AB harusnya. Disesuaikan aja deh apa nama ini ya. Ini AB. Jadi yang B itu ini harusnya ini D. Ini dari GeoGebra salah. Nah, eh, AB itu kan ini diperbanyak sama BP ya. Terus perbandingan sisinya itu 1 banding 2 gitu. Jadi ini 2 kali ini 1 kalinya gitu. Nah, terus ada lagi M itu di tengah dari DC. Nah, berarti M ini kalau misalkan semua panjang sisi di sini kita misalkan gitu ya, kan yang paling kecil tuh M ya. Ini kita misalkan X gitu. Nah, ini misalkan X berarti panjang perseginya itu 2X karena kan 2 kalinya ya, karena kan di tengah. Nah, ini tuh 2X berarti si DP ini dia BP sorry. Ini 4X gitu. Model kita ini terus kita bakal cari rasio CR banding RB berarti ini. Nah, ini tuh langsung masuk si dalil Menelausnya ya. Berarti kita perlu 3 perbandingan atau ya 3 buah perbandingan sisi di sini yaitu CR banding RB yang ditanyain, terus AB banding BP yang ini yang udah ada, terus satu lagi yaitu si yang ini CQ banding AKI atau CQ per AKI. Nah, jadi kita punya di sini adalah AKI eh, AKI per CQ dikali CR per RH lalu dikali, nah ini dikali BP per AP. Jadi dari sini ke sini gitu. Nah, itu sama dengan 1. Nah, kita punya BPAP, terus CRRH, CRRH, CRRB. Nah, CRRB kita itu yang ditanya, berarti kita tinggal cari Aki sama Ceki gitu. Nyari Aki sama Cekinya gimana? Itu tinggal pakai Pythagoras aja gitu ya. Nah, ini tipe CRRB. Oke.
Pertama kita cari dulu panjang AC gitu. Panjang AC itu di sini adalah kalau teman-teman lihat gitu. Ini kan panjangnya 2x, ini 2x gitu. Berarti kalau kita cari Pitagorasnya itu langsung aja 2 akar 2x. Nah, kayak gitu. Si Aki sama Ceki. Nah, untuk nyari Aki sama Ceki itu bisa langsung pakai perbandingan aja kan tadi perbandingan si itunya tuh yang ini. Eh, ini terus. Nah, eh, ini tuh bisa kita bandingin kalau yang eh, aki cekinya tuh bisa sama X gitu ya. Si ini tuh 4x tapi secara bukan secara literal tapi secara pembaginya atau perbandingannya itu 1:2 gitu. Nah, berarti kita bisa cari si akinya itu kan yang perbandingannya 2 gitu. Jadi dia nah, aki kira-kira ini kan AC 2 akar 2 terus IC itu ini satu ini 1/3 ya ini kan satu ini 2 gitu si IC itu adalah kan 1 tambah 2 itu 3 jadi ini bagiannya total 3 gitu ini adalah 1/3 dikali 2 akar 2x terus yang aki ini adalah 2/3 dikali 2 akar 2 dari x yang ini adalah 4/3 akar 2x gitu. Nah, karena kita udah dapet nih panjang IC-nya berapa, panjang akinya berapa, kita bisa langsung masukin ke dalil min loss-nya. Yang berarti gimana ya? Nah, yang berarti di sini 2, di sini 4/3 akar 2x per 2/3 per ya per 2/3 akar 2x dikali CR per RB dikali ini kan BP itu 4x ya. Terus kalau AP itu dia 6x. Jadi gini. Nah, ini kita sederhanakan. Ini jadi 2/3. Ini juga kita sederhanakan. Ini jadi 2/1. Sama dengan 1. Jadi CR per RB dikali. Ini kan 2/1, 2/3. Kalau kita kali jadi 4/3. Sama dengan 1. Berarti CR per R banding R, ya, per RB itu sama dengan 3/4 atau CR banding RB itu sama dengan 3/4. Jadi kayak gitu. Ada pertanyaan nggak yang ini? Oke, aman ya? Oke, karena aman aku lanjut ke nomor berikutnya. Oke, buktikan bahwa garis tinggi suatu segitiga eh, konkuren gitu. Konkuren ini mengacu pada si dalil Dekeva gitu. Nah, untuk membuktikannya, jadi gini, kalau garis tinggi itu kan yang bisa kita ketahui adalah eh, si dia itu tegak lurus terhadap sisi yang berhadapan atau yang kita tarik garisnya. Berarti ini tuh 90, atau ini tegak lurus, ini tegak lurus. Nah, kita membuktikan kalau dia itu konkuren. Berarti kalau di kasus ini kita tuh membuktikan dia kayak si Dekeva di mana kalau di sini berarti AE sesuai dengan sisinya gitu ya. AE per EB dikali BD per DC dikali CE per AE
itu, sorry, ini F. Nggak kelihatan. Ini F ya. F per FB itu sama dengan 1. Kita mau buktiin di situnya. Nah, untuk ngebuktiinnya eh, ya mirip sama di Keva tadi gitu. Cuma di sini tiga-tiganya jadi nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada perbandingannya ya, gitu. Nah, jadi kita ke tapi nggak harus juga sih. Oke. Pembuktian itu kayak gini. Jadi yang pertama kita lihat dulu segitiganya gitu ya. Di sini kita punya segitiga beberapa banyak. Kita punya segitiga. Kita cari dulu segitiga yang sebangun gitu. Yang pertama kita punya segitiga BFC itu sebangun sama segitiga B BDA. Ya sebenarnya nggak harus beda sih. Sama ini juga sebangun gitu. Nah, eh tapi kita sengaja ambil tertentu gitu ya. Jadi yang pertama kita punya ya, ya segitiga BDC, BFC itu sebangun dengan segitiga BDA. Karena sebenarnya ini kan saling sebangun gitu ya, nama-namanya. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan dari yang ini gitu. Ini ngebuktinya tinggal eh, sisi sisi sudut gitu kalau teman-teman bisa lihat gitu ya. Ini kan ada ininya transloknya. Terus ini berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau BF per BD gitu. BF per BD itu sama dengan BC per AB. BC per AB. Karena di sini kasusnya dia eh, siku-siku semua gitu karena garis tinggi semua kecuali yang kalau misalkan ini panjangnya beda sendiri gitu ada yang beda itu tuh nggak akan siku-siku jadi sudutnya pasti beda untuk di sudut yang ini sama ini gitu kalau misalkan panjangnya beda jadi di sini tuh yang bisa kita ketahui adalah sebenarnya ini tuh segitiganya satu sama sisi kedua eh, ini tuh bakal ada di tengah-tengah gitu karena dia tiga-tiganya garis tinggi itu lupa diomongin. Nah, yang kedua kita bisa ambil kesimpulan kalau segitiga AEB itu kan juga sebangun ya, tapi sebangun semua, tapi kita ambil sih sama segitiga AFC gitu. AEB yang ini sama AFC, jadi kita dapat kesimpulan kalau AE per AF itu sama dengan AC per BC. AE, AF, AC enggak beli. Ya. Terus yang terakhir tuh kita punya segitiga CDA bangun dengan segitiga CEB itu kita dapat kesimpulan eh, CD per CE itu sama dengan AC per BC. Saya bener nggak sih? CDA, CDA, CEB. Nah, terus CD per CE itu AC per BC. Kayaknya aku ada tipe lagi. Bentar. Yang kedua tuh kan itu AEB terus sama AFC. AE, AF itu AC, CAB ya. Bentar, catatan agak berantakan jadi kagok. Bentar ya teman-teman.
Ya. Oh, sih. Ternyata gambar yang di GeoGebra-nya sama yang di catatan aku beda. Gila-gila. Terus, ntar sorry ini aku terangin ulang lagi. Soalnya si gambarnya beda. Ya, sebenarnya ini persis kayak si Dekeva gitu. Cuman tadi itu titik sudutnya nggak sama antara yang di sini sama yang digambar. Makanya jadi kagok. Ntar, jadi salah. Ntar. Sini tuh, ini E, ini F, ini ganti. Terus yang itu yang E, baru ini tuh yang itu di sini. Nah, sorry aku izin terang ulang. Ya, ini baru baru benar. Oke, ya ini sama kita mau buktiin kalau AF per FB dikali BD per DC dikali CE per AE, tapi tadi segitiganya aja yang nggak sesuai. Sorry. Jadi di sini tuh beda berarti ya. B bisa dengan C sama dengan A. Oke. Oke. Ya, kita ulang ya teman-teman, maaf. Di sini kita pertama AF per FB dulu tadi kan ya. Nah, AF per FB itu kita ambilnya itu segitiga A, E, B, dan A, dan oke. Nah, sekarang ya. Yang pertama tuh kita ambilnya itu tuh eh, ya ini aku ada sedikit penyesuaian. Jadi yang pertama tuh bukan bukan tadi kan BFC BDA ya. Ini aku ganti. Jadi yang kita ambil tuh adalah segitiga F tuh berarti A, E, B, C, F, C, A. Oke, yang kita ambil tuh adalah segitiga A, B, D atau ya segitiga ABD dengan segitiga yang ini. Jadi ini ABD terus dengan segitiga yang ini berarti segitiga AEC, segitiga BEC. Jadi kita tuh mau ngambilnya tuh gini. Kita mau ngambil ini, terus ini sama ini. Jadi ada tiga. Nah segitiganya tuh menyesuaikan dari segitiga yang tegak lurus di sini gitu. Nah yang pertama kan ini ya. ABD sama BEC. ABD sama BC itu ya ABD kita ambil yang ini. Sama BEC kita ambil yang ini gitu. Nah, ini tuh jadi yang kita bisa tarik kesimpulannya di sini tuh di ABD sama BEC tuh ABD. Nah, yang kita bisa ambil di sini tuh sisi yang ada di seberangnya. Jadi yang ini itu AE per CE. Nah, AE per CE itu ABD. Itu kita sama dengan AE. Ya udah. Jadi sama dengan AE per CE berarti yang ini gitu ya. Yang pertama.
Terus atau yang aku ubah kayaknya ini aja deh. Ya, yang aku ubah ini aja biar nggak kagut. Sorry yang di sini nggak cross check sama catatan dulu jadi banyak kacau ini. Ini aku ganti aja deh. Ini jadi C, ini jadi B, ini A, terus ini tuh E, ini D, dan terakhir ini tuh F. Nah, oke. Jadi kita penyesuaiannya gini ya. Nah, eh, sama tapi jadi sudutnya beda. Jadi yang pertama tuh sama kayak yang awal gitu. Jadi segitiga BFC itu kan sebangun sama segitiga BDA. Terus kita bisa ambil kesimpulan eh, sisi BF tuh per sisi BD itu sama dengan sisi BC per AB. Nah, ini baru aman. Lalu yang kedua tuh segitiga AEB itu sama apa sebangun dengan segitiga AFC. Jadi kita ambil kesimpulan kalau AE per AF itu sama dengan AB per AC. Nah, ini bisa di cross check aja sama segitiganya. Terus yang ketiga tuh segitiga CDA itu sebangun sama segitiga CEB. Jadinya CD per DE, CD per CE itu sama dengan AC per BC. Nah, ini baru benar. Oke. Jadi kalau kita perhatiin ya, BF, yang ini BF per BD, nah itu BC per AC. Perbandingannya sama karena di sini dia tiga-tiganya siku-siku atau tiga-tiganya garis tinggi gitu di sini yang berpotongan, bukan sembarang garis. Karena kalau sembarang garis, dalil DCFA-nya berlaku, tapi nggak berlaku ke sebangunan kayak gini. Dia berlakunya yang kalau misalkan kita kurang kayak di nomor berapa tadi yang di awal gitu. Nah, kalau kita udah nemu tiga-tiganya, jadi yang tadi mau kita bandingin tuh dengan penyesuaian yang ini adalah BF per BD dikali AE per AF dikali CD per CE itu sama dengan satu. Nah, si tiga ini kalau kita lihat sama yang ini ya, jadi kita membandingin sama sisi yang sama. Kalau di Dekeva tadi yang sebelumnya itu kita bandingin sama segitiga yang sesuai gitu. Nah, ini berarti BC per AB dikali AB per AC dikali AC per BC. Nah, ini kan tanpa melihat angkanya udah jelas gitu. Ini bisa dieliminasi, ini bisa dieliminasi, ini bisa dieliminasi. Nah, karena ketiga pasang sisi yaitu tadi BF, ini BF per BD, terus AE per AF, dan yang terakhir adalah yang ini CE per CD atau CD per CE gitu ya. Itu sama dengan satu, berarti ini terbukti konkuren. Nah, mungkin tipsnya di sini adalah kalau ini kan siku-siku gitu ya. Ini tuh sebenarnya udah diobrak-abrik gitu. Kalau kita ngeliat dalil DKV yang umumnya, itu tuh kita bakal ambilnya adalah CE per AE, terus AF per FB, terus BD per CD gitu. Tapi ini nggak masalah ya, kita cuman nuker-nuker posisi aja. Tapi kalau dalil DKV secara umum kayak gini, begitu. Ini karena kita membuktikan secara garis tinggi, jadi bukan pakai dalil DKV-nya secara langsung. Karena kalau dalil DKV secara langsung, kita bakal ambil segitiga-segitiga yang kayak gini nih, gitu. Tapi apa di kasus ini kita nggak ambil. Oke, ya mungkin yang nomor dua tuh kayak gini. Yang mau ditanya dulu nggak? Nomor tiga tuh apa sih? Nomor tiga nggak terlalu panjang. Ada yang mau tanya dulu nggak nomor dua? Atau mungkin sekalian ditanggung gitu ya. Nanti di akhir biar ada sesi tanya kalau mau bertanya. Oke, eh di sini nomor tiga diketahui suatu titik A di luar lingkaran W, terus tuliskan konstruksi bayangan inversi titik A pada lingkaran W. Nah, di sini aku udah gambar, tapi aku izin share screen versi GeoGebra gitu ya. Jadi kita konstruksi bareng-bareng. Cuman ini buat arsip aja. Oke, sebentar. GeoGebra.
Ya, geogebranya udah ada ya. Nah, jadi di sini titiknya aku nggak sesuaiin kayak yang di tadi. Jadi yang tadi tuh biar udah sesuai ini kita proyeksi gambarnya aja gitu ya. Jadi yang pertama tuh ada sembarang titik, sorry, ada sembarang lingkaran gitu ya. Radiusnya bebas. Lalu ada sembarang titik di luar lingkaran. Titiknya ya di mana aja posisinya nggak jadi masalah gitu. Nah, pertanyaannya di situ adalah kita harus menentukan bayangan inversi titik A pada lingkaran. Nah, langkahnya tuh kayak tadi gitu ya. Ya, jadi kita harus cari titik A ini si si garis yang diperpanjang dari titik tersebut ke jari-jari dengan lingkaran yang nanti kita buat. Jadi cara pertama tuh adalah kalian tarik aja atau kalian bikin garis antara pusat lingkaran yang ini ke si titik tersebut. Nah, kalau udah cari titik tengahnya. Kalau di kertas kan nggak bisa langsung cari, kalau di GeoGebra kan bisa langsung aja pakai midpoint gitu. Nah, kalau udah kita bikin lingkaran dengan titik pusat dari tengah-tengah sini ke sini gitu. Jadi nanti si titik pusat lingkaran yang pertama ini itu bakal ada di keliling atau di lingkaran yang barusan kita bikin gitu. Nah, jadi dua-duanya ini ada gitu ya. Nah, step berikutnya adalah kan di sini tuh ada titik yang berpotongan. Ada dua ya, di atas dan di bawah. Nah, kita tandain titiknya. Jadi kita buat titik antara perpotongan kedua lingkaran tersebut, dua-duanya gitu. Nah, terus habis itu ya kita tarik garis dari situ ke sini. Nah, kalau udah kan nanti dua garis ini nih, ya ini kan bakal membentuk garis berpotongan dan dia bakal berpotongan di salah satu titik. Nah, kita tandain titik inilah yang mana nanti jadi inversi dari titik A tadi gitu. Atau kalau di aku tuh dia aksen gitu. Nah, ini buat nomor 3. Oh, ntar kita balik ke ini step by stepnya ya. Nah, step by stepnya kalau di sini kan kita menyesuaikan yang diketahui gitu ya. Jadi di sini ada titik A, ini mula-mula gitu ya. Ini sama lingkaran, ini lingkaran W tuh. Lingkaran nama lingkaran W berpusat di O. Nah, kita gambar garis dari O ke A, terus kita buat titik tengah yaitu P gitu ya. Ini. Lalu kita gambar lingkaran S di mana pusatnya P, jari-jarinya PA. Itu PA atau PO lah sama aja. Nah, baru kalau udah kan ini titik potongnya CD, lalu kita gambar garis dari C ke D dan terakhir kita si inverse-nya itu adalah titik potong dari garis OA dengan CD yang mana ini A aksen gitu. Itu buat soal nomor 3 yang esai. Paling digambar hasil akhirnya aja sama ditulis step by stepnya gitu. Ya, ada yang mau tanya? Ya, oke. Kayaknya nggak ada ya, aku lanjut ke nomor terakhir, soal ke-9 gitu. Nah, eh ya, di sini tuh ada dalam segitiga ABC, CD merupakan garis tinggi ke sisi AB dan P sebarang titik pada DC. AP memotong CB di Q dan BP memotong CA di R. Terus kita membuktikan bahwa sudut RDC itu sama dengan sudut QDC. Nah, disclaimer dulu, yang ini tuh mohon maaf banget sebenarnya aku nggak nemu penyelesaiannya gitu. Tapi kalau kita konstruksi, ini kan konstruksi ya. Ini konstruksi di GeoGebra memang si sudut ini tuh sama, tapi ini tuh mau dicari juga agak bingung sebenarnya penyelesaiannya di mana gitu. Karena kan kalau kita membuktikan sebenarnya kita harus buktiin ada dua segitiga yang sebangun atau kita membuktikan via dalil. Tapi masalahnya gini, eh di sini tuh yang janggal adalah yang ditanya tuh sudut ini gitu.
Nah, ini tanya itu. Jadi kalau misalkan kita mau pakai dalil Dekeva atau masalah dalil Dekeva sendiri kan nggak bukan apa ya, bukan menyatakan bahwa suatu segitiga sebangun, enggak. Cuman menyatakan ada perbandingan, tapi belum tentu sebangun. Nah, ini tuh jadi di sini sebenarnya masih buntu. Jadi aku nggak bisa jelasin malam ini. Paling untuk pembuktian kalau ini emang si geografinya ada, jadi versi geografinya tuh kebetulan di sini gitu ya. Jadi ini tadi persamaannya itu buat yang lain. Ntar. Nah, jadi gitu. Jadi si sudut yang dua ini ketika jadi secara matematis nggak tahu nih, tapi kalau secara penjelasan objektif model ngelihat gitu itu terus kayak gini. Jadi ketika kita gerakin ini kan ada yang ini terikat sama aturan ya. Jadi aturannya itu adalah gini. Si garis ini itu tuh dua-duanya menempel atau terikat sama titik yang di tengah. Dimana kalau di soal tuh kalau teman-teman baca itu di P gitu. Nah, eh terus kan garisnya tuh ditarik sampai R sama sampai Q ya. Jadi dua ini R sama Q. Terus dari R sama Q itu ditarik garis ke sini ke tengah ke M. Nah, ini tuh kalau misalkan kita gerakin itu tuh bakal tetap sama gimana pun. Bahkan kalau panjangnya beda, si sudutnya tuh tetap sama gitu dan berlaku cuman di dua ini di sini, di sini ada empat sudut ya. Kalau ini kan satu sudut lurus dipecah jadi dua sudut siku-siku, dipecah lagi jadi empat sudut. Nah, ini tuh bakal selalu sama yang dua ini sama yang bawah. Tapi untuk penyelesaiannya kayak gimana secara matematis itu mohon maaf aku belum nemu gitu ya. Mungkin nanti nggak tahu kapan nggak bisa janji. Kalau misalkan ada pencerahan, aku bakal share langsung aja ke grup kelas gitu ya untuk nomor yang ini. Sebenarnya kelihatan simpel tapi nggak tahu ini dari mana pembuktiannya gitu ya. Begitu. Oke. Itu buat yang nomor 9. Oke. Nah, jadi yang nomor ini bakal kita skip. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya di 8 nomor yang sebelumnya? Di nomor-nomor sebelumnya barangkali ada yang punya kurang atau ada yang mau dibahas ulang gitu. Karena tadi kan ada dua soal yang agak rancu gitu penjelasannya. Boleh, mungkin aku tunggu sampai si lama sih sebenarnya kan dia jam 9 bebas. Eh ya mungkin aku tunggu sekitar 5 menit kalau ada teman-teman yang mau nanya boleh raise hand atau di chat atau langsung on mic aja gitu. Dari nomor 1 sampai nomor 8. Maksudnya 1 sampai 5 isian singkat sama yang 4 nomor. 3 nomor karena nomor terakhir nggak tahu. Sampai 24. 42 berarti 41. Ya sekitar segitu.
Ya oke, karena udah 24, karena udah 24 juga udah 5 menitan dan teman-teman kayaknya nggak ada yang mau nanya gitu. Boleh di kolom chat aja kalau emang cukup semuanya bilang cukup gitu. Oke, dari yang lain gimana? Ya oke, kayaknya cukup ya. Oke, karena cukup, jadi dari aku juga sekian gitu dan karena udah nggak ada yang mau nanya lagi, jadi terima kasih buat teman-teman. Aku kembalikan ke panitia. Terima kasih. Oke,